Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif tentang seorang pria saleh yang miskin, yang menikahi perempuan cantik, anak seorang konglomerat. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol like ya. Alkisah, hiduplah seorang pria bernama Nuh bin Maryam di kota Maru, Persia. Ia adalah seorang hakim dan gubernur yang disegani. Sebagai seorang hakim, ia juga seorang ulama yang ilmunya mendalam. Nuh juga dikenal sebagai seorang konglomerat yang kaya raya. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita dan memiliki karir yang cemerlang. Putrinya telah beranjak dewasa dan siap untuk menikah. Nuh pun berencana untuk mencarikan jodoh untuk putrinya. Banyak pria kaya dan berpangkat tinggi datang melamar putrinya. Namun, hal ini justru membuat Nuh bingung dan tidak ingin terburu-buru dalam memilih. Ia khawatir jika memilih salah satu, yang lain akan tersinggung. Aku bingung harus memilih siapa. Jika aku memilih salah satu, aku khawatir yang lain akan tersinggung, keluh Nuh. Seperti yang dikutip dari NU Online. Nuh terus dilanda kebingungan, sementara putrinya harus segera dinikahkan. Di saat yang sama, Nuh memiliki seorang budak laki-laki yang sangat saleh bernama Mubarak. Ia adalah seorang pria miskin yang bertugas mengurus perkebunan milik Nuh, yang ditanami berbagai macam pohon dan buah-buahan. Pada suatu hari, Nuh meminta Mubarak untuk memetikkan segenggam anggur untuknya. "Mubarak, tolong petikkan aku segenggam anggur," pinta Nuh. "Mubarak, baik tuan, saya ambilkan sekarang," jawab Mubarak dengan patuh. Setelah mendapatkan segenggam anggur, Mubarak memberikannya kepada tuannya. Namun, semua anggur yang ia petik ternyata masam. Nuh pun memintanya untuk memetik segenggam lagi. Akan tetapi, hal yang sama kembali terjadi. Semua anggur yang dipetiknya masam. Nuh pun merasa heran dan berkata kepada Mubarak, "Nuh, Mubarak, dari sekian banyak anggur ini, kenapa kamu tidak bisa membedakan mana yang manis dan mana yang masam?" "Maaf tuan, saya benar-benar tidak tahu mana yang manis dan mana yang masam," jawab Mubarak. "Bagaimana bisa? Kau sudah 1 bulan penuh mengurus kebun ini, tetapi kamu bahkan tidak bisa membedakan jenis anggur saja," tanya Nuh dengan tegas. Mubarak, "Benar tuan, saya memang tidak bisa membedakan rasanya," jawab Mubarak. "Nuh, kamu kan bisa mencicipinya dulu agar tahu mana yang manis dan mana yang masam," sergah Nuh. Mubarak, "Maaf tuan, tuan hanya memerintahkanku untuk menjaga kebun ini, bukan untuk mencicipi buahnya. Saya tidak ingin mengkhianati kepercayaan tuan." Mendengar jawaban Mubarak, Nuh tertegun. Ia menyadari bahwa budaknya adalah seorang pemuda yang cerdas dan bermoral tinggi. "Wahai anak muda, aku sangat senang dengan prinsipmu. Sekarang aku punya satu permintaan untukmu," kata Nuh. Sebagai seorang yang saleh, Mubarak siap menerima tugas apapun dari majikannya. "Aku memiliki seorang putri yang sangat cantik. Sudah banyak pria penting dan kaya raya yang datang untuk melamarnya, tetapi aku belum bisa menentukan pilihan. Apakah kamu punya saran untukku?" Mendengar pertanyaan Nuh, Mubarak menjawab, "Innal kufar fi zaman al-jahiliyah kanu yuridun al-asli wal-nisb wal-bayti wal-hasab wal-yahudi wal-nasara yatlubun al-hasan wal-jamal wa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana an-nas yatlubun ad-din wat-taqa. أما وفي زماننا هذا فالناس يطلبون المال فاختر من هذه الأربعة ما تريد." Dahulu, orang-orang kafir di zaman jahiliyah memilih menantu berdasarkan asal-usul keluarga, garis keturunan, kemewahan rumah, dan harta kekayaan. Sedangkan umat Yahudi dan Nasrani memilih berdasarkan kecantikan dan ketampanan fisik. Di zaman Rasulullah, yang menjadi pertimbangan utama adalah agama dan ketakwaan seseorang. Sedangkan di zaman sekarang, kebanyakan orang memilih berdasarkan kekayaan. Silakan tuan pilih, di antara 4 hal ini, mana yang tuan inginkan. Nuh pun menjawab, "Wahai anak muda, aku memilih calon menantu yang agamanya kuat, bertakwa, dan dapat dipercaya. Karena itu, aku ingin kamu yang menjadi suamiku untuk putriku. Aku telah melihat kebaikan dalam dirimu. Agamamu kuat dan moralmu sangat baik. Tetapi tuan, aku hanyalah seorang budak dari India berkulit hitam yang dulu tuan beli. Mengapa sekarang tuan ingin mengangkatku menjadi menantu?" jawab Mubarak dengan nada tidak percaya. Ia hanya bisa pasrah dan mengikuti keinginan tuannya. Nuh kemudian menyampaikan niatnya kepada istrinya untuk berdiskusi.
Istriku, semua keputusan ada di tanganmu. Tetapi, aku ingin menyampaikan hal ini kepada putri kita terlebih dahulu. Aku ingin mendengar jawabannya, kata Nuh. Setelah mendengar tawaran itu, Putri Nuh berkata kepada kedua orang tuanya, "Jika itu sudah menjadi keputusan ayah dan ibu, aku akan menerimanya. Aku tidak akan pernah menentang perintah kalian." Mubarak pun menikahi putri Nuh bin Maryam. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang putra bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah tumbuh menjadi seorang ulama besar yang terkenal dengan kesalehan dan ilmunya. Ia dikenal sebagai seorang alim yang zuhud dan meriwayatkan banyak hadits Nabi. Namanya harum dan saminul dan sangat dikenal dalam dunia Islam. Masbuk fi Nasihatul Muluk, 1912.